Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, puji dan syukur marilah selalu dan senantiasa kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin atas berbagai limpahan nikmat dan karunia yang Allah Ta'ala curahkan kepada kita semua hingga saat ini. Kemudian salawat teriring salam tentunya tidak lupa kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad ibni Abdillah salawatullahi wassalamuhu alaih, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam tempat yang mulia ini dalam rangka kegiatan yang baik pula, yang kita semua berharap semoga pertemuan kita ini adalah pertemuan yang diberkahi oleh Allah, membawa kebaikan bagi kita semua, pertemuan yang dengannya Allah Azza wa Jalla akan semakin menambah berat timbangan amalan kita nanti tatkala kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Jamaah yang dimuliakan Allah, ada sebuah athar yang sangat indah diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban di dalam kitab beliau Rawdatul Uqala, taman-taman orang yang berakal, di mana beliau menceritakan bahwa su'ila Abdullah ibnul Mubarak, Al-Imam Ibnul Mubarak itu pernah ditanya, ma khairu ma'u'tiya rajul, wahai imam, kira-kira apa pemberian yang terbaik yang pernah diberikan kepada seseorang? Maka beliau menjawab, ghaziratu aqlin, pemberian yang terbaik yang pernah diberikan kepada seseorang itu adalah akal yang cerdas. Qala fa illam yakun, orang tersebut kembali bertanya, bagaimana kalau itu tidak ada? Maka beliau mengatakan fa adabun hasan, maka kalau seandainya dia enggak punya akal yang cerdas, adalah adab yang baik. Qala fa illam yakun, orang tersebut bertanya lagi, bagaimana kalau adab yang baik juga enggak punya? Qala akhun salihun yastashiru, pemberian yang terbaik yang dia dapatkan tentunya adalah teman yang baik yang dia bisa mampu mengambil petunjuk dari teman tersebut. Qala fa illam yakun, orang tersebut bertanya lagi, gimana kalau itu juga enggak ada? Maka Al-Imam Ibnul Mubarak mengatakan sumtun tawil, kalau itu juga enggak ada, maka pemberian yang terbaik yang didapatkan adalah diam yang panjang. Qala fa illam yakun, orang tersebut bertanya lagi, gimana kalau itu juga enggak ada wahai imam? Maka kata beliau, mautun ajil, tentu pemberian yang terbaik yang dia dapatkan adalah mati yang disegerakan. Jadi subhanallah jamaah yang dimuliakan Allah, Al-Imam Ibnu Mubarak ini ditanya, kira-kira di antara pemberian-pemberian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang terbaik itu apa? Maka beliau menjawab, yang pertama sekali adalah akal yang cerdas. Karena dengan akal yang cerdas itulah jamaah yang dimuliakan Allah, seseorang itu mampu melihat mana hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya dan mana hal-hal yang tidak bermanfaat, sehingga dia akan mengambil hal yang bermanfaat dan dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dengan akal yang Allah berikan kepada dia, dia mampu untuk memahami mana kebenaran dan mana kebatilan. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla ketika menyebutkan di antara ciri-ciri penghuni neraka, Allah menyatakan walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, sungguh kami telah memenuhi neraka jahanam itu dengan kebanyakan diisi oleh jin dan manusia. Bagaimana sifat mereka? Allah katakan lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah menyatakan, dan sungguh kami telah memenuhi neraka jahanam itu dengan kebanyakan diisi oleh jin dan manusia. Kriteria mereka, kata Allah Azza wa Jalla, mereka itu punya hati, tapi mereka enggak menggunakan hatinya itu untuk memahami ayat-ayat Allah.
Dia nggak menggunakan hatinya untuk memahami kebenaran yang datang dari Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka itu punya mata, tapi matanya nggak dipakai untuk melihat kebenaran. Matanya nggak dipakai untuk melihat ayat-ayat Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka itu punya telinga, tapi mereka nggak gunakan telinga mereka itu untuk mendengarkan kebenaran. Subhanallah. Apa kata Allah Azza wa Jal? Ulaika kal an'ami balhum adall. Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Siapa ini jamaah yang dimuliakan Allah? Yang tidak mempergunakan akalnya untuk hal-hal yang bermanfaat di dalam hidupnya. Allah katakan orang yang seperti itu lebih sesat daripada binatang ternak. Karena binatang ternak itu jamaah yang dimuliakan Allah, walaupun mereka itu nggak diberikan akal oleh Allah Azza wa Jalla, mereka punya naluri. Sesuatu yang membahayakan itu dia pasti hindari. Sesuatu yang membahayakan pasti dijauhi. Coba lihat kambing. Kambing itu kalau turun hujan dia tetap di bawah hujan atau berteduh jamaah. Dia akan berusaha untuk mencari tempat teduhan karena dia tahu hujan itu bisa membuat dia bahaya, bisa membuat dia sakit. Sebagian manusia jamaah yang dimuliakan Allah, dia sudah tahu bahwa kebaikan itu hanya ada pada tatkala dia menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kebaikan itu ada tatkala dia mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla, tapi dia memilih untuk lebih menjauh dari Allah Azza wa Jalla. Dia memilih untuk memisahkan dirinya dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah sifat mereka ini, kata Allah Azza wa Jalla, mereka itu yang tidak mempergunakan akalnya. Oleh karena itu Al-Imam Ibnul Mubarak ketika beliau ditanya apa pemberian yang terbaik yang pernah diberikan kepada seseorang, kata beliau yang pertama sekali adalah ghaziratu aqlin, akal yang cerdas. Akal yang dengannya dia mampu melihat mana hal-hal yang bermanfaat, mana hal-hal yang tidak bermanfaat. Qala fa illam yakun, beliau bertanya lagi, gimana kalau itu juga enggak ada? Kata beliau, kalau enggak punya akal ya minimalnya fa adabun hasan. Dia itu punya adab yang baik. Ya kalau udah enggak cerdas minimalnya beradab. Karena adab kata Imam Ibnul Qayyim, adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi. Baiknya adab seseorang itu adalah tanda keberuntungan dan keberhasilannya. Wa qillatu adabihi unwanu saqawatihi wa bawari. Sementara sedikitnya ataukah jeleknya adab seseorang itu adalah tanda kesengsaraan dan kebinasaannya. Qala fa illam yakun, beliau bertanya lagi, gimana kalau itu juga enggak ada? Maka kata beliau, akhun salihun yastashiru. Kalau dia udah enggak cerdas, enggak punya adab, ya minimalnya dia punya teman yang baik. Teman yang akan senantiasa mengarahkannya tatkala dia keliru. Teman yang akan mengingatkannya tatkala dia lupa. Teman yang akan membenarkannya tatkala dia salah. Itu adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Dia punya teman yang soleh yang akan membimbingnya. Qala fa illam yakun, orang tersebut bertanya lagi, gimana kalau itu juga enggak ada? Dia udah enggak cerdas, enggak punya adab, enggak punya teman yang mengingatkannya kalau salah. Maka yang terbaik yang Allah berikan kepada orang tersebut apa? Sumtun tawil, diam yang panjang. Karena orang kalau sudah enggak cerdas, enggak punya adab, enggak punya teman yang ngingetin kalau salah, itu kalau ngomong gimana? Pasti salah. Sehingga yang terbaik yang dia dapatkan itu apa jamaah? Ya udah, diam aja. Diam yang berkepanjangan, itu yang terbaik bagi dia. Subhanallah. Jadi hendaklah kita ini jamaah yang dimuliakan Allah, terkadang itu sadar diri kita. Kita ini enggak cerdas-cerdas sekali. Adab kita juga kurang. Terkadang teman kita juga sama lainnya seperti kita. Ya minimalnya kita banyak diam jamaah yang dimuliakan Allah. Enggak usah banyak komentar, enggak usah semua hal-hal yang terjadi di luaran sana itu harus kita komentari. Enggak perlu itu jamaah yang dimuliakan Allah. Lalu ditanyakan lagi, fa ilam yakun, gimana kalau itu juga enggak ada? Apa kata beliau? Mautun ajil. Kalau itu juga udah enggak ada, udah enggak cerdas, enggak punya adab, enggak punya teman yang ngingetin kalau salah, enggak bisa diam lagi. Subhanallah. Maka yang terbaik yang dia dapatkan adalah mati yang disegerakan, udah selesai. Enggak ada lagi lebih baik dari itu, subhanallah. Ya udah, artinya udah enggak punya 4 hal itu jamaah yang dimuliakan Allah, ya udah mati aja. Apa gunanya coba hidup seperti itu? Jadi jangan sampai kita ini jamaah yang dimuliakan Allah termasuk orang yang terbaik yang bagi kita dapatkan itu adalah mautun ajil, mati yang disegerakan. Jangan sampai jamaah. Ya minimalnya kita punya sumtun tawil. Kalau kita udah enggak punya kapasitas ilmu, adab kita juga kurang-kurang, dan kita juga enggak punya teman yang baik-baik sekali,
teman yang nggak punya giroh, punya semangat dalam mengingetin kita kalau kita lupa, membenarkan kita tatkala kita salah. Ya minimalnya jamaah yang dimuliakan Allah, kita itu sumtun tawil, banyak diam, tahu kapasitas diri kita. Nggak semua hal-hal yang terjadi di luaran sana itu harus kita komentari. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita di pembahasan tadabbur surat-surat ataukah ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yang ada di dalam surat Al-Kahfi. Dan kita telah sampai di ayat yang ke-46 di mana Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Allah Ta'ala setelah sebelumnya menyebutkan bagaimana hakikat kehidupan dunia itu, yang mana Allah Azza wa Jalla permisalkan di ayat sebelumnya hakikat kehidupan dunia ini seperti apa? Seperti apa jemaah? Ada yang masih ingat? Seperti apa Allah permisalkan kehidupan dunia yang kita hari ini berlomba-lomba untuk mendapatkannya? Seperti air, cepat hilangnya, dan dia juga bermanfaat pada kadar-kadar tertentu. Kemudian Allah katakan, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus solihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Sementara amalan-amalan kebaikan yang terus menerus itu adalah sesuatu yang lebih baik di sisi Allah Azza wa Jal pahalanya, dan lebih baik untuk menjadi harapan. Jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam ayat yang mulia ini Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita semua bahwa di antara perhiasan kehidupan dunia adalah harta yang kita miliki hari ini, anak-anak yang kita miliki hari ini. Itu semua adalah perhiasan kehidupan dunia yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Itu ada tujuannya. Apa tujuannya jamaah yang dimuliakan Allah? Allah jelaskan di dalam ayat yang lain. Allah katakan, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amalah. Sesungguhnya kami menjadikan segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini sebagai perhiasan untuknya. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amalah, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik amalannya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, Allah berikan kepada kita di dalam kehidupan ini harta, Allah berikan kepada kita di dalam kehidupan ini anak-anak. Itu semua adalah ujian. Allah ingin melihat kita bagaimana kita beramal tatkala Allah berikan itu semua kepada kita. Kemudian kata Allah, wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Sementara amalan-amalan kebaikan itu yang terbaik pahalanya dan harapannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Walaupun di dalam hal ini para ulama berselisih tentang penafsiran apa yang dimaksud dengan al baqiyatus salihat. Dan perselisihan di sini dijelaskan oleh para ulama adalah ikhtilaf tanawwu'. Perselisihan di dalam memberikan contoh saja. Ada di antara para ulama kita yang mengatakan bahwa al-baqiyatus sholihat yang dimaksud di dalam ayat ini adalah sholat 5 waktu. Ada pula yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan al-baqiyatus sholihat adalah zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Namun jamaah yang dimuliakan Allah, Syekh Abdurrahman As-Sa'idi rahimahullah, beliau mengatakan bahwa yang benar dari penafsiran tersebut bahwa yang dimaksud dengan al-baqiyatus sholihat adalah seluruh amalan-amalan ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba, itulah yang kekal di sisi Allah. Apakah amalan ketaatan tersebut berkaitan dengan hak-hak Allah seperti sholat 5 waktu, berpuasa, membaca Al-Quran, berzikir dan lain sebagainya, ataukah amalan-amalan ketaatan yang berkaitan dengan hak-hak makhluk seperti berbuat baik kepada orang tua, membayar zakat, bersedekah? Ini semua jamaah yang dimuliakan Allah masuk dalam cakupan al-baqiyatus sholihat, amalan-amalan kebaikan yang akan kekal. Itulah yang akan menemani kita setia sampai hari kiamat. Adapun anak-anak kita, harta-harta kita, maka jamaah yang dimuliakan Allah, itu hanya akan menemani kita sampai di dunia ini saja. Iya. Oleh karena itu baginda Rasulullah SAW pernah mengatakan, yatba'ul mayyita salasah. Ada 3 golongan yang akan mengikuti si mayit tatkala dia diantarkan ke dalam kuburannya. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amalu. Dia akan diikuti oleh keluarganya, dia akan diikuti oleh hartanya. Ya, keluarganya, istrinya, anak-anaknya akan ikut ngantarin dia ke kuburan. Begitu juga dengan hartanya, mungkin tadi dia punya mobil, maka mobilnya dipakai oleh keluarganya untuk ngantarin dia ke kuburan. Dia punya motor, motornya dibawa ke kuburan. Wa yatba'uhu amaluhu. Dan begitu juga dia akan diikuti oleh amalan-amalannya.
Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, fayarji'u thnani wa yabqa wahid. Setelah dia dikubur, akan kembali meninggalkan dia dua golongan, dan yang tinggal bersama dia adalah satu golongan. Apa yang kembali itu jamaah? Fayarji'u ahluhu wa maluh. Dia akan ditinggalkan oleh keluarganya dan hartanya. Keluarga kita ini jamaah yang dimuliakan Allah, sebesar apapun cinta mereka kepada kita hari ini, kalau kita meninggal, enggak ada di antara mereka yang setia menemani kita sampai masuk ke dalam kuburan. Enggak ada jamaah yang dimuliakan Allah. Secinta apapun seorang suami kepada istrinya, kalau istrinya meninggal, enggak ada suami itu yang pasti mau menemani istrinya walaupun cuma satu malam, enggak ada. Begitu juga anak-anak, enggak ada di antara mereka yang mau menemani kita di alam kubur. Mereka akan tinggalkan kita semua jamaah yang dimuliakan Allah, akan tinggalkan. Oleh karena itu malaikat Jibril pernah berpesan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Muhammad, ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Wahai Muhammad, cintailah siapa yang hendak engkau cintai, tapi ingat engkau akan berpisah dari mereka. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita tahu kita ini bakalan berpisah dengan mereka, ada beberapa hal yang hendaknya kita jadikan perhatian. Yang pertama, jangan sampai kecintaan kita kepada mereka itu melalaikan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama jamaah yang dimuliakan Allah. Karena memang banyak orang-orang yang dia dibuat lalai oleh istrinya, dibuat lalai oleh anak-anaknya. Sementara jamaah yang dimuliakan Allah, Allah sudah menyebutkan, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu cuma perhiasan kehidupan dunia. Kita akan berpisah dengan mereka kehidupan dunia ini. Kemudian hal yang kedua yang hendaklah kita perhatikan, tatkala kita berpisah dengan mereka di kehidupan dunia, Allah Azza wa Jalla masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa berkumpul dengan mereka. Dengan catatan jamaah yang dimuliakan Allah, hubungan kita dengan mereka hari ini di dunia itu murni dibangun karena Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengatakan, al-akhila'u yawma idin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Orang-orang yang berkasih sayang ketika di dunia pada hari itu, nanti pada hari kiamat, ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Sebagian mereka akan menjadi musuh untuk sebagian yang lainnya. Suami menjadi musuh bagi istrinya, istri menjadi musuh bagi suaminya, ayah menjadi musuh bagi anak-anaknya. Ya, teman yang satu akan menjadi musuh dengan yang lainnya. Itu yang terjadi pada hari kiamat jamaah yang dimuliakan Allah. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kata Imam Ibnu Katsir, kullu sahabatin wa shadaqatin takunu li ghairillah fa innaha tanqalibu adawatan yaumal qiyamah illa makana lillah. Setiap persahabatan, setiap hubungan yang tidak dibangun di atas kecintaan karena Allah Azza wa Jal, maka dia akan berubah menjadi permusuhan pada hari kiamat nanti. Hubungan apapun itu jamaah, suami dengan istri, ayah dengan anak, anak dengan orang tuanya, antara teman yang satu dengan teman yang lainnya. Kalau hubungan kita hari ini di dunia ini enggak kita bangun karena Allah, kita bangun karena kepentingan dunia, kita bangun karena kepentingan organisasi kita bangun karena kepentingan politik kita, nanti pada hari kiamat satu dengan yang lainnya akan menjadi musuh kata Allah. Kecuali mereka yang membangun hubungan mereka karena Allah Azza wa Jalla. Maka diingatkan oleh Nabi bahwa akan kembali meninggalkan dia dua golongan. Dia akan ditinggalkan oleh keluarganya, dan dia juga akan ditinggalkan oleh hartanya. Harta yang kita miliki hari ini jamaah yang dimuliakan Allah, keluarga kita nggak mau itu dikuburkan bersama kita. Mobil kita, motor kita, isi rekening kita di ATM, itu bakalan siap-siap dibagi mereka menjadi apa? Harta warisan. Nggak ada yang tinggalkan mereka untuk kita jamaah. Akan dibagi mereka menjadi harta warisan. Wa yabqa amaluhu, dan yang akan setia menemani dia apa jamaah? Amalannya. Subhanallah. Ini baru di kehidupan dunia kita sudah ditinggalkan jamaah. Bahkan ada kalanya seorang suami yang meninggal, begitu istrinya selesai masa iddah, istrinya kawin lagi dengan orang. Subhanallah. Ini baru di kehidupan dunia. Bagaimana di kehidupan akhirat Allah juga sebutkan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat itu adalah hari di mana harta yang kita miliki hari ini, anak-anak yang kita banggakan hari ini, tidak lagi bermanfaat untuk kita semua. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka-mereka yang datang menghadap Allah membawa hati yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari noda-noda kesyirikan, selamat dari noda-noda kebid'ahan. Demikian jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi di sini Allah Azza wa Jalla ingatkan kepada kita, wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amalah. Dan amalan-amalan kebaikan
itu yang lebih baik di sisi Allah Azza wa Jalla, lebih baik pahalanya, lebih baik untuk diharapkan, karena dia akan kekal abadi. Jamaah yang dimuliakan Allah. Iya. Oleh karena itulah sejumlah para ulama kita menasihatkan, yang mengatakan apabila seorang itu diberikan satu oleh Allah Azza wa Jalla dari kenikmatan dunia, lalu dia mengucapkan alhamdulillah atas nikmat tersebut, sungguh ucapan alhamdulillah itu lebih baik daripada nikmat yang dia dapatkan. Kita nih dapat 100 juta jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian kita ucapkan alhamdulillah, maka ucapan alhamdulillah itu lebih baik daripada 100 juta yang kita dapatkan. Kenapa? Karena 100 juta itu bakalan sirna. Sementara ucapan alhamdulillah yang kita ucapkan akan kekal abadi jamaah yang dimuliakan Allah. Akan kita dapatkan nanti balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, seorang mukmin yang cerdas itu hendaklah dia berusaha memperbanyak sesuatu yang bakalan setia menemani dia nanti pada hari kiamat. Dia perbanyak amalan-amalan ketaatan dia. Oleh karena itu ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang hamba-hambanya yang berakal, apa kata Allah Azza wa Jalla? Allah Ta'ala berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, silih pergantian siang dan malam, itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memiliki akal, ulul albab. Siapa mereka ulul albab ini jamaah yang dimuliakan Allah? Allah sebutkan di kelanjutan ayat, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Mereka itu adalah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, baik tatkala mereka berdiri, tatkala mereka duduk, tatkala mereka berbaring. Apapun kondisi mereka, mereka ingat sama Allah Azza wa Jalla. Inilah orang-orang yang cerdas itu kata Allah Azza wa Jalla. Inilah orang-orang yang berakal kata Allah Azza wa Jalla. Dia memanfaatkan segala kondisinya untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Senantiasa memikirkan penciptaan langit dan bumi ini. Kemudian dia mengatakan, wahai Rabbku, engkau tidaklah menciptakan ini semua sia-sia. Maha suci engkau ya Allah, jagalah aku dari api neraka. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah. Hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang cerdas itu adalah mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, karena dia tahu zikir yang dia ucapkan itu akan kekal abadi. Adapun kenikmatan dunia yang dia dapatkan hari ini itu bakalan sirna jamaah yang dimuliakan Allah. Iya. Masjid yang kita lihat hari ini, gedung-gedung yang kita saksikan hari ini jamaah yang dimuliakan Allah, yakinlah suatu saat itu bakalan dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan sehancur-hancurnya. Mobil mewah yang kita miliki hari ini ada kelak suatu saat nanti dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Rumah bertingkat yang kita bangga-banggakan hari ini itu bakalan dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala mengatakan, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan ingatlah, tatkala bumi ini digoncangkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan segoncang-goncangnya, wa akhrajatil ardu athqalaha, kemudian bumi itu pun mengeluarkan beban-beban berat yang ada di dalamnya. Dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla semuanya jamaah yang dimuliakan Allah tanpa terkecuali. Subhanallah. Iya. Kemudian Allah Azza wa Jalla melanjutkan firman-Nya, wa yauma nusayyiru jibala wa taral arda barizah wa hasyarnahum falam nughari minhum ahada. Allah Ta'ala mengatakan, dan ingatlah pada hari ketika kami memperjalankan gunung-gunung dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka seluruhnya, dan kami tidak meninggalkan seorang pun di antara mereka. Jadi setelah Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada kita bahwa kehidupan dunia yang kita miliki ini akan sirna, dan yang akan tersisa itu hanyalah amalan-amalan ketaatan yang kita lakukan jamaah yang dimuliakan Allah, maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam untuk memberikan peringatan kepada orang-orang musyrik bahwa akan ada hari kebangkitan, akan ada hari di mana Allah Azza wa Jalla menghancurkan seluruh dunia ini. Dan sungguh hari itu adalah hari yang sangat dahsyat kata Allah Azza wa Jalla. Sampai-sampai Allah Azza wa Jalla menceritakan, wa yauma nusayyirul jibal, hari di mana kami memperjalankan gunung-gunung kata Allah. Bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah, gunung yang hari ini kita lihat begitu gagahnya, itu kelak akan diperjalankan oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah katakan, wa idzal jibalu nusifat, dan ingatlah tatkala gunung itu dihancurkan menjadi apa? Debu. Subhanallah. Jadi kejadian yang akan terjadi pada hari kiamat itu adalah kejadian yang sangat dahsyat jamaah. Bagaimana bumi ini itu akan datar seluruhnya,
Dan bukan hanya bumi jamaah yang dimuliakan Allah. Matahari, bulan, serta planet-planet yang lainnya itu semua akan dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan cukuplah bagaimana dahsyatnya hari kiamat tersebut. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Allah katakan, yauma takunus sama'u kalmuhul. Hari di mana manusia, di mana langit itu bagaikan debu yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal'ihin. Dan bagaimana hari di mana gunung itu bagaikan bulu yang berterbangan, kata Allah Azza wa Jalla. Wala yas'alu hamimun hamima. Hari di mana seorang itu tidak lagi akan mempertanyakan bagaimana kabar saudaranya. Yubassarunahum, padahal mereka saling berhadap-hadapan. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, padahal mereka itu saling berhadap-hadapan. Dia lihat ini saudaranya berada di depannya. Dia lihat sohibnya berada di depan dia. Tapi dia gak sempat nanya kabarnya. Dan ingin sekali orang-orang yang berdosa pada hari itu menebus dirinya dari azab Allah Azza wa Jalla dengan siapa jamaah? Sahibatihi wa akhi. Dengan istri dan saudaranya. Dengan anak-anaknya. Dengan keluarganya. Bahkan dengan seluruh manusia yang ada di atas muka bumi. Sumayunji. Kemudian dia berharap dengan itu dia akan diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Kita rela ini jamaah menebus diri kita dari adab Allah. Biarlah istri kita masuk api neraka, biarlah anak-anak kita masuk ke dalam api neraka, asal kita selamat dari adab Allah Azza wa Jalla. Ini yang terjadi pada hari kiamat nanti. Begitu luar biasa dahsyatnya kan. Kita tahu bagaimana tsunami yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Begitu gelombang itu datang jamaah yang dimuliakan Allah, pasti seorang ibu itu masih ingat dengan anaknya. Seorang ayah pasti ingat dengan anaknya. Seorang suami pasti ingat dengan istrinya. Padahal begitu dahsyatnya gelombang yang datang. Tapi tidak pada hari kiamat. Kita bahkan rela, biarlah yang mereka binasa, asal kita ini bakalan selamat. Tsumma yunji. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Kalla innaha ladha nazza'atan lisyawa tad'u man adbara wa tawalla. Sekali-kali tidak. Sungguh api neraka itu adalah azab yang akan mengelupas kulit kepala, kata Allah Azza wa Jalla. Neraka itu adalah api yang menyala-nyala, yang akan mengelupaskan setiap kulit kepala. Dan dia akan memanggil siapa saja yang berpaling dari agama Allah Azza wa Jalla, dan dia membelakangi syariat Allah Azza wa Jalla, akan dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan, ya ayuhan nas taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhatin hamlin hamla wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Wahai sekalian manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian. Karena kegoncangan yang terjadi pada hari kiamat itu, kata Allah, adalah kegoncangan yang sangat dahsyat. Sangat dahsyat jamaah yang dimuliakan Allah. Bagaimana dahsyatnya seorang ibu yang hamil akan keguguran. Seorang ibu yang menyusui akan lupa dari anak yang dia susui. Engkau akan melihat manusia pada hari itu bagaikan orang-orang yang mabuk. Wa mahum bisukaro. Padahal mereka itu enggak mabuk, kata Allah Azza wa Jalla. Mereka sadar. Tapi sikap mereka, perilaku mereka itu bagaikan orang yang mabuk, enggak mampu berpikir jernih. Apa yang membuat itu? Walakinna 'adzaballahi syadid. Akan tetapi adab Allah yang pedihlah yang membuat mereka merasakan demikian jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi Allah sebutkan kepada kita bagaimana dahsyatnya kejadian yang akan terjadi pada hari kiamat. Itu tidak lain tujuannya jamaah yang dimuliakan Allah, supaya kita ini tertanam di dalam hati kita itu rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Supaya kita hamba-hamba yang beriman akan terjadinya hari tersebut mempersiapkan diri sebaik mungkin, mempersiapkan bekal sebaik mungkin untuk menghadapi hari tersebut. Ini tujuan Allah Azza wa Jalla menyebutkan kepada kita. Bagaimana Allah ceritakan gunung itu akan dihancurkan oleh Allah, bumi ini akan diratakan semuanya oleh Allah Azza wa Jalla. Falam nughadir minhum ahada. Dan kami tidak meninggalkan mereka sedikit pun. Semuanya bakalan dikumpulkan kita jamaah yang dimuliakan Allah, tanpa terkecuali. Semua bakalan dikumpulkan jamaah. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla. Setiap manusia itu nanti akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla hufatan uratan ghurla, dalam keadaan telanjang bulat, dalam keadaan belum dikhitan, dalam keadaan tidak memakai alas kaki. Inilah kondisi kita nanti dibangkitkan oleh Allah. Makanya di dalam ayat yang lain Allah katakan, in kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abda wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda.
Tidak ada satu makhluk pun di langit dan di bumi, kata Allah Azza wa Jalla, kecuali dia nanti akan datang menghadap Allah dengan status sebagai hamba sahaya Allah. Dan semuanya mereka itu datang menghadap Allah sendiri-sendiri. Kita semua hari ini jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin ada orang-orang yang bisa kita andalkan. Kita punya keluarga yang akan setia membantu kita. Kita punya teman-teman yang setia membantu kita. Tapi pada hari kiamat itu semua enggak berlaku. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Masing-masing di antara mereka itu datang menghadap Allah farda, seorang diri. Seorang diri kita mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita tidak dipertanyakan apa yang dilakukan oleh orang lain. Kita tidak akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla apa yang dibuat oleh tetangga kita, apa yang dibuat orang yang jauh dari kita, enggak. Kita yang ditanya adalah amalan yang kita perbuat ketika di dunia ini, jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya berhati-hatilah jamaah yang dimuliakan Allah. Jangan karena kita khawatir menyelisihi suatu kelompok tertentu, kita khawatir menyelisihi kebanyakan orang, lantas kita ikuti mereka, sementara kita tahu sikap kita itu menyelisihi perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam. Andai kata kita menyelisih seluruh manusia yang hidup di atas muka bumi ini, jamaah yang dimuliakan Allah, kita nggak bakalan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla kenapa kita menyelisihi mereka. Tapi tatkala kita menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kita mengabaikan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, kita pasti akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla nanti akan hal tersebut, jamaah yang dimuliakan Allah. Sehingga jangan sampai gara-gara ingin mencocoki suatu kelompok, kita malah nekat untuk membelakangi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Ta'ala katakan, wa uridu ala rabbik saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'ida. Allah Ta'ala mengatakan, dan mereka pun dihadapkan kepada Allah Azza wa Jal, dihadapkan mereka kepada Tuhan mereka saffan, dalam keadaan mereka berbaris-baris. Di dalam hal ini para ulama berbeda pendapat di dalam menafsirkan. Ada yang mengatakan bahwa mereka itu akan dibuat satu baris nanti, seluruh manusia dari masa Nabi Adam hingga hari kiamat dibuat satu baris. Ada yang menyatakan mereka dibuat berbaris-baris. Namun intinya jamaah yang dimuliakan Allah, pasti mereka itu semua akan menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Sungguh kalian hari ini telah datang kepada kami. Kata para ulama, ayat ini Allah ucapkan untuk orang-orang kafir nanti pada hari kiamat, yang mereka tidak meyakini adanya hari kiamat. Namun ternyata hari kiamat itu ada, dan mereka dikembalikan kepada Allah. Maka Allah katakan, laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Hari ini kalian telah datang kepada kami. Dahulu kalian mengingkari adanya hari kiamat, dahulu kalian mengingkari adanya hari berbangkit. Sungguh hari ini kalian telah datang kepada kami kama khalaqnakum awwala marrah. Bahkan kondisi kalian datang menghadap kami itu menghinakan, seperti awal sekali kami menciptakan kalian, seperti awal sekali kami menciptakan kalian. Katanya maksudnya kata para ulama adalah seperti awal sekali kalian itu dilahirkan. Bagaimana awal kita dilahirkan, jamaah yang dimuliakan Allah? Tidak punya harta sedikit pun, enggak punya baju, belum dikhitan, telanjang bulat. Inilah kondisi kita awal sekali dibangkitkan, dan begitulah kondisi kita nanti pada hari kiamat bakalan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di berbagai ayat di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Ta'ala mengatakan, yauma natwis samaa'a ka tayyi sijili lil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Allah Ta'ala mengatakan itu pada hari di mana kami gulung langit seperti kami menggulung lembaran-lembaran kertas. Dan sebagaimana kami telah memulai penciptaan kalian yang pertama sekali, maka seperti itulah nanti kalian akan dikembalikan kepada kami. Wa'adan alaina, kata Allah Azza wa Jalla, dan itu adalah suatu janji yang pasti akan kami lakukan. Inna kunna fa'ilin, dan kami pasti akan melakukannya. Kita semua dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla seperti awal sekali ibu kita melahirkan kita, jamaah yang dimuliakan Allah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla. Setiap manusia akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat tidak beralas kaki, tidak memakai pakaian sehelai benang pun, dan belum dikhitan. Di sebagian riwayat Allah Ta'ala mengatakan, atau Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, buhma, kami akan bangkitkan kalian dalam keadaan buhma. Buhma itu jamaah yang dimuliakan Allah, enggak punya harta sedikit pun. Subhanallah, inilah kondisi setiap kita nanti dibangkitkan pada hari kiamat. Harta yang hari ini kita bangga-banggakan,
pakaian yang kita bangga-banggakan, atau apapun yang kita miliki dari kehidupan dunia, itu semua bakalan kita tinggalkan. Kita datang menghadap Allah Azza wa Jalla seperti awal sekali kita dilahirkan oleh ibu kita, enggak punya apa-apa. Yang kita bawa pada hari itu hanyalah amalan-amalan soleh kita jamaah. Dan itulah yang akan bisa memberikan manfaat kepada kita. Itulah yang akan menyelamatkan kita. Adapun harta yang kita miliki, teman-teman yang kita miliki, keluarga yang kita miliki pada hari ini, tidak akan bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah. Subhanallah. Jangankan kita yang penuh dengan dosa dan maksiat, para nabi dan rasul saja akan tertunduk pada hari kiamat kelak. Mereka enggak berani mengangkat kedua tangan mereka menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Enggak berani mengangkat kedua tangan mereka berdoa sama Allah Azza wa Jalla. Padahal mereka adalah para nabi dan rasul, orang-orang terbaik yang Allah pilih di atas muka bumi ini. Orang-orang yang telah dijamin akan masuk ke dalam surga, tidak akan disentuh oleh api neraka. Tapi mereka takut pada hari kiamat kelak. Enggak berani mengangkat kedua tangannya. Dikisahkan dalam sebuah hadis yang sahih bagaimana manusia itu datang nanti ke Nabi Adam alaihissalam. Setelah manusia menunggu dengan waktu yang cukup panjang. Panjang sekali waktunya jemaah. Bayangkan perbandingan satu hari di dunia dengan akhirat itu bagaimana jemaah. Allah katakan inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat itu bagaikan 1000 tahun di dunia. Bayangkan jemaah, andai kata kita nunggunya cuma 5 hari, berapa ribu tahun itu? 5.000 tahun kita nunggu, nggak makan, nggak minum, matahari didekatkan di atas kepala kita sejarak 1 jengkal. Sehingga manusia pada hari itu benar-benar kewalahan, nggak tahan lagi. Akhirnya mereka datang ke Nabi Adam alaihissalam. Mereka memohon kepada Nabi Adam, wahai Adam, apakah engkau nggak melihat kondisi kami yang cukup memprihatinkan hari ini? Apakah engkau nggak kasihan kepada kami, wahai Nabi Adam? Tolong doakan sama Allah supaya Allah menyegerakan hisab. Ini menyegerakan hisab, bukan masuk surga, menyegerakan hisab. Padahal mereka belum tahu bagaimana hisab yang akan mereka dapatkan. Tapi karena dahsyatnya kejadian tersebut, nggak tahan lagi mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam mengatakan, hari ini Allah Ta'ala itu murka dengan kemurkaan yang Allah nggak pernah murka sebelumnya dan setelahnya. Nafsi, nafsi. Hari ini yang aku bisa pertanggungjawabkan itu hanyalah diriku sendiri, kata Nabi Adam. Dan aku pernah melakukan satu kesalahan, kata Nabi Adam, sehingga aku nggak berani mengangkat kedua tanganku berdoa sama Allah Azza wa Jalla. Apa kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam jemaah? Memakan buah dari pohon apa namanya? Pohon terlarang. Ya, nggak punya nama. Pohon terlarang. Subhanallah.